Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kali ini saya akan coba sedikit menguraikan tentang apa indikator tata kelola yayasan yang baik. Ini perlu agar kita bisa mengevaluasi yayasan kita apakah sudah memenuhi kriteria atau indikator-indikator tersebut. Ada 8 indikator yang lazimnya kita evaluasi. Yang pertama, yayasan itu harus patuh hukum dan administrasi. Apa itu? Yang pertama, yayasan itu harus memiliki legalitas tentunya. Punya akte, punya SK kehakiman, SK Kemenkumham, NPWP, NIB, mungkin izin-izin yang lainnya yang terkait misalnya dengan sekolah, kegiatan sosial dan sebagainya. Nah, ini penting karena itu nanti bisa termuat di dalam kita menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, sehingga ini komponen penting. Ada legalitas, ada anggaran dasar rumah tangga, dan ada aspek-aspek administrasi yang terkait dengan legalitas. Yang kedua, struktur organisasi yang jelas. Karena di yayasan punya karakteristik tersendiri bahwa dia harus memiliki minimal 3 unsur penting, yaitu pembina, pengurus, pengawas. Nah, pembinanya juga fungsinya sebagai penentu kebijakan, pengawas fungsinya melakukan pemeriksaan, pengontrolan terhadap kegiatan pengurus, dan pengurus menjalankan apa yang menjadi amanat dari yayasan itu sendiri. Tentunya selain di bawah itu ada unit-unit kerja, misalnya pendidikan, ada sosial, dan lain sebagainya. Dan ini harus jelas tugas dan kewenangan, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pengurus dengan pengawas atau dengan pembina. Yang ketiga, harus punya perencanaan, punya program. Kemudian program itu dievaluasi secara transparan sehingga kita bisa melakukan fungsi pengontrolan apakah program ini sudah berjalan dengan baik, jalannya seperti apa, hambatannya di mana, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini hal penting, yaitu manajemen keuangan yang transparan. Nah, ini mesti kita lihat sejauh mana manajemen keuangan kita apakah sudah transparan. Contohnya, apakah rekening keuangan itu berputar menggunakan rekening yayasan atau jangan-jangan menggunakan rekening pribadi. Nah, indikator yang baik adalah harusnya semua menggunakan rekening yayasan sehingga mudah melakukan audit, mudah melakukan pengontrolan secara transparan, sehingga pengelolaan dana di yayasan itu bisa dengan mudah dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu akuntabilitas publik, karena yayasan itu adalah juga kegiatan sosial, dapat dana dari masyarakat, dapat donasi, maka harus dilakukan secara akuntabel, laporannya jelas, pelaporan keuangannya jelas, sehingga apa? Dengan demikian maka masyarakat akan lebih trust apabila kita sudah memiliki akuntabilitas publik yang baik. Kemudian yang nggak kalah pentingnya sumber daya manusia. Kadang di yayasan ini harus jelas siapa melakukan apa. Di susunan pembina, pengurus, pengawas, nanti di bawahnya ada lagi kepala sekolah, ada lagi kepala unit, yang sebagainya. Dan ini juga harus ditetapkan orang yang kompeten. Tidak hanya memasukkan orang-orang yang tidak kompeten. Ini pasti berdampak di dalam pengelolaan dan sebagainya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ada keterlibatan stakeholder. Stakeholder itu apa? Sebagai contoh di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan kita kan mendidik anak-anak. Berarti stakeholdernya adalah ya wali murid, anak-anak yang kita didik. Yang terkait dengan legalitas ya kita harus harmonis dengan pemerintah, dengan pemerintah setempat, dengan kelurahan, dengan kecamatan dan sebagainya. Ini juga perlu. Jadi harus dilibatkan seluruh stakeholder. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan program. Jadi dalam menyusun program tentunya yayasan harus punya visi misi yang jelas, sehingga ini yayasan mau arah kemana, bidang pendidikan larinya kemana, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang-bidang yang lain. Nah, inilah yang penting untuk diketahui agar kita bisa mengukur apa indikator-indikator pengelolaan yayasan yang baik. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.